Di video sebelumnya sudah dibahas soal latihan kesetimbangan asam dan basa nomor 1. Di video ini kita bahas soal nomor 2-nya. Diketahui Ka asam format 1,7 kali 10 pangkat min 4 dan Ka asam benzoat 6,5 kali 10 pangkat min 5. Dalam reaksi kesetimbangan berikut, yang pertama ada reaksi asam format dengan ion benzoat, yang kedua ada reaksi asam benzoat dengan ion asetat. Yang A, tuliskan semua pasangan asam basa konjugasi pada reaksi I. Pasangan asam basa konjugasi adalah dua spesies yang hanya dibedakan oleh satu proton. Asam yang jumlah protonnya lebih banyak, basa yang jumlah protonnya lebih sedikit. Kita perhatikan di sini yang ditanyakan hanya soal yang I saja, ya. Di sini yang dua spesies yang hanya dibedakan oleh satu proton, ada asam format dengan ion format, kemudian ion benzoat dengan asam benzoat. Berarti asamnya, ini basanya, asamnya yang jumlah protonnya lebih banyak. Asamnya HCOOH, basanya HCOO-, ion format. Satu lagi, asamnya asam benzoat C6H5COOH, lalu basanya yang jumlah protonnya satu lebih sedikit dibandingkan dengan asamnya, yaitu ion benzoat. Ya, jadi ada dua pasangan asam basa dalam satu reaksi. Yang B, tuliskan semua pereaksi. Yang diminta adalah pereaksi, berarti yang ada di sebelah kiri tanda panah, yang bersifat asam, yang ada di dalam kedua reaksi di atas. Urutkan kekuatan asam-asam tersebut mulai dari yang paling kuat. Di soal yang pertama, yang I, persamaan reaksi yang I, ada asam format. Tadi sudah dituliskan pasangan asam basa konjugasinya, asam format dan ion format. Di reaksi yang I2, di sini pasangan asam basa konjugasinya adalah asam benzoat dengan ion benzoat, di mana asamnya yang jumlah protonnya satu lebih banyak. Berarti asamnya adalah asam benzoat. Sedangkan ini asam bereaksi dengan basa, ini basa. Kemudian asam asetat itu adalah asam konjugasinya. Berarti di sini kita perlu membandingkan kekuatan asam dari asam format dengan asam benzoat. Taunya dari mana? Di sini ada data. Nilai Ka. Ya. Ka asam format 1,7 kali 10 pangkat min 4. Ka asam benzoat 6,5 kali 10 pangkat min 5. Semakin besar nilai Ka-nya, semakin kuat asamnya. Berarti di sini yang paling besar adalah asam format, ya, 10 pangkat min 4 lebih besar dibandingkan 10 pangkat min 5. Jadi urutan kekuatan asam mulai dari yang paling kuat itu adalah asam format, lebih kuat dibandingkan asam benzoat. Yang C, hitung persen ionisasi larutan asam format yang memiliki pH 1,72. Definisi persen ionisasi adalah berapa yang terurai dibagi dengan konsentrasi mula-mula, atau berapa jumlah H+ yang terbentuk dibagi dengan konsentrasi asamnya. Nah, di sini informasi yang diketahui adalah pH-nya. Dari pH berarti kita bisa mengetahui berapa jumlah H+. Tinggal yang ditanyakan adalah untuk bisa mencari persen ionisasi kita harus tahu berapa konsentrasi asamnya. Kita tulis dulu persamaan ionisasinya. HCOOH di dalam air ini bersifat asam, melepaskan H+ menjadi HCOO- ditambah H3O+ dengan nilai Ka 1,7 kali 10 pangkat min 4. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, awalnya ini yang akan kita cari, X. Kita misalkan dengan X. Dengan asumsi jumlah yang terionisasi itu jauh lebih kecil dibandingkan konsentrasi awal, ya.
Nanti yang bereaksi ini kita bisa abaikan ya. Seperti biasa yang bereaksinya terhadap nilai X. Yang diketahui sekarang informasinya adalah pH. Dari pH berarti kita bisa tahu H3O plusnya. Berarti ini 10 pangkat min 1,72. Ini juga sama karena koefisiennya 1:1. Nah, ini berarti berkurang terionisasi sebanyak 10 min 1,72. Pada keadaan setimbang, ini X dikurangi 10 pangkat min 1,72. Ini bisa kita abaikan. Ini sama saja dengan X. Ini akan bertambah sebanyak 10 pangkat min 1,72. Ini akan bertambah sebanyak 10 pangkat min 1,72. Jadi dari sini tinggal kita masukkan ke dalam ungkapan Ka-nya. Ka-nya sama dengan konsentrasi HCOO min kali konsentrasi H3O plus dibagi konsentrasi asam formatnya. Langsung saja saya masukkan angkanya. 10 pangkat min 1,72 dikuadratkan dibagi dengan X. Ya. Ini asumsi 10 pangkat min 1,72 jauh lebih kecil dibandingkan dengan X-nya. Jadi berapa yang terionisasi itu bisa kita abaikan. Dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan, silahkan dicek lagi ya, 2,14 molar. Nah, kita bisa buktikan asumsi kita valid ya. 10 pangkat min 1,72 terhadap 2,14 itu berapa persen? Nah, yang besarnya sebetulnya sama dengan persen ionisasinya. Berarti karena kita menggunakan asumsi pengabaian X yang terionisasinya kita abaikan terhadap nilai awal, maka persen ionisasinya pasti akan lebih kecil dari 5%. Persen ionisasi sama dengan yang terurai atau H plus yang terbentuk 10 pangkat min 1,72 dibagi konsentrasi asam mula-mula 2,14 kali 100%. Jawabannya 0,89%. Lebih kecil ya dari 5%. Oke. Lanjut yang D. Jika ke dalam 40 ml air pada suhu 25 derajat Celcius ditambahkan 10 gram natrium benzoat, tentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan. Di sini kita punya garam natrium benzoat. Kalau terlarut di dalam air, ini akan terurai menjadi ion benzoat ditambah Na+, yang akan memberikan sifat asam basa terhadap larutan di sini adalah ion benzoatnya, karena Na+ ini tidak mengalami reaksi dalam air, tetap sebagai Na+ yang dikelilingi oleh molekul air. Jadi di sini sifat asam basanya dipengaruhi oleh anion benzoatnya. Yang di dalam air ini sifatnya basa karena merupakan basa konjugasi dari asam benzoat. Ini C6H5COOH asam benzoat ditambah OH-. Nah, ini yang ditanyakan. Tentukan konsentrasi ion OH- di dalam larutan. Seperti biasa, kita harus cari berapa konsentrasi garamnya ya. Mula-mula reaksi setimbang untuk bisa mengetahui berapa konsentrasi ion benzoat yang terbentuk. Ini massa molarnya 144. Berarti konsentrasi C6H5COO Na, ini garamnya akan sama dengan konsentrasi anion benzoat ya, karena koefisiennya 1:1. Yang besarnya 10 gram dibagi 144 gram per mol dibagi volumenya 0,04 liter. Konsentrasinya 1,74 molar. Jadi di awal kita punya anion benzoat yang konsentrasinya 1,74 molar. Seperti biasa kita misalkan X yang
terionisasi, ini akan terbentuk sebanyak X, ini sebanyak X. Yang kita cari adalah nilai X-nya. Masukkan ke dalam nilai Kb-nya. Ya, karena di sini dilepaskan OH-, berarti kita harus cari nilai Kb-nya. Kb-nya ini sama dengan Kw dibagi Ka, ya. Kw-nya karena di sini temperaturnya 25 derajat Celcius, berarti kita pakai 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi Ka untuk asam benzoat 6,5 kali 10 pangkat min 5. Ini hasilnya akan sama dengan X kuadrat. Kita asumsikan X bisa diabaikan terhadap 1,74. Ya. Ini terlalu sempit. Oke, kita cari dulu X-nya. X-nya sama dengan 1,64 kali 10 pangkat min 5. Karena yang ditanyakan hanya konsentrasi, ya, konsentrasi OH- dalam larutan, bukan pH-nya. Berarti cukup sampai di sini. Oke. Yang E, jika ingin dibuat 1 liter larutan buffer dengan pH 3,5 yang terbuat dari campuran asam format dan natrium format, jadi sudah langsung pasangan asam basa konjugasinya, ya. Asam format sebagai asamnya, natrium format sebagai basanya. Tentukan perbandingan mol asam format terhadap mol natrium format yang diperlukan. Ingat, dalam menghitung pH buffer, kita langsung saja menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa ditambah log basa per asam. Tapi di sini yang diminta perbandingan mol asam format terhadap, jadi perbandingan mol asam terhadap basa konjugasinya. Jadi kita pakai yang supaya langsung nanti hasilnya ini pakai minus log atasnya yang asam format, bawahnya yang basa konjugasinya per natrium format. Konsentrasi ion format sama dengan konsentrasi natrium format. pH-nya 3,5, kemudian pKa-nya ini kita pakai Ka asam format karena campurannya dari asam format dengan natrium format. Tadi Ka-nya 1,7 kali 10 pangkat min 4 min log 1,7 kali 10 pangkat min 4. Nanti perbandingan yang ditanyakan perbandingan mol, ya. Perbandingan mol akan sama dengan perbandingan konsentrasi karena ini berada di volume larutan yang sama, ya. Natrium format. Kalau kita sederhanakan, maka perbandingan dari, saya copy saja. Silakan diselesaikan. 3,5 dikurangi atau ditambah log 1,7 kali 10 pangkat min 4. Lalu selesaikan, ya. Dapatnya 1,86. Perbandingan konsentrasi sama dengan perbandingan mol karena ini dibuat dalam larutan yang sama volumenya 1 liter. Oke, yang terakhir, yang F. Jika dalam campuran 100 ml asam format 0,01 molar dengan 100 ml natrium format 0,01 molar, ditambahkan 10 ml larutan HCl 0,01 molar. Tentukan nilai pH pada larutan yang dihasilkan. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. HCl ditambahkan ke dalam larutan buffer, berarti ini akan bereaksi dengan spesies basanya. Basanya berarti ion format, ya, yang berasal dari natrium format. HCOO-
Ini akan menghasilkan HCOOH asam format ditambah Cl-. Jumlah yang ditambahkan ini 10 kali 0,01, HCOO-nya ion formatnya 100 kali 0,01, ini juga sama 100 kali 0,01. Yang jadi reagen pembatas HCl-nya ya, ini dikurangi 1. Ini HCl-nya awalnya 1 milimol ya. 0,1 maaf. Ini 0,1. Ini juga akan berkurang sebanyak 0,1. Ini akan bertambah sebanyak 0,1. Ini habis. Ya, 1 dikurang 0,1. Ini sisanya 0,9. Ini 1,1. Yang ditanyakan pH. pH langsung saja kita masukkan pKa. Ya, kalau Ka-nya 1,7 kali 10 pangkat min 4. pKa-nya min log 1,7 kali 10 pangkat min 4. Ini 3,77. 3,77 ditambah log basa per asam. Basanya 0,9, asamnya 1,1. Jawabannya 3,68. Nah, logikanya sebelum ditambahkan asam, ini kan konsentrasinya kebetulan sama ya, 100. Ini sama awalnya 1 milimol. Berarti pH-nya akan sama dengan pKa 3,77. Ketika ditambahkan asam, berarti pH-nya harus turun. Akan lebih kecil dari 3,77, tapi tidak begitu jauh karena ini larutan buffer yang bisa mempertahankan pH-nya. Oke, itu soal nomor 2. Nanti kita lanjut untuk soal nomor 3.